Percayalah, itu bukan cuma sekadar pin. Itu adalah kunci. Kunci menuju kebenaran yang pahit, ke utang yang menggunung, dan ke rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh orang yang paling saya percaya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke setiap babak drama ini, saya mau tahu nih dari kalian. Kalau kalian di posisi saya, apa hal pertama yang akan kalian lakukan? Langsung kasih pinnya? Atau justru mulai curiga? Yuk, like video ini kalau kalian siap menyelami kisah saya. Jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan setiap babak selanjutnya. Dan paling penting, komen di bawah sekarang juga. Tulis nama kalian, dari kota mana kalian menonton, dan hadir untuk menunjukkan bahwa kalian siap menjadi saksi kisah ini. Siap? Ayo kita mulai. Tangan Rania yang lentik dengan cekatan menaburkan irisan bawang goreng di atas semangkuk soto ayam yang masih mengepulkan uap. Aroma kaldu yang kaya dan wangi serai menyebar, memenuhi dapur yang tertata rapi. Inilah dunianya, istana kecil yang ia bangun dengan cinta bersama Bagas, suaminya. Rania tersenyum puas. Baginya, kebahagiaan itu sederhana. Menyajikan masakan hangat untuk suami tercinta yang pulang lelah bekerja. Di dinding, jam menunjukkan pukul 7 malam. Sebentar lagi, suara drum mobil Bagas akan terdengar, mengakhiri penantiannya. Sambil mengelap meja, ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di ruang makan. Senyumnya mengembang. 5 tahun. Sudah 5 tahun aku menjadi istri Mas Bagas. 5 tahun yang terasa seperti kemarin. Dia suami yang baik, pekerja keras, dan selalu tahu cara membuatku tertawa. Meskipun akhir-akhir ini dia terlihat lebih lelah dan sering diam, aku tahu itu semua karena pekerjaannya. Dia berjuang demi masa depan kami. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar suara gerbang dibuka dan mobil Bagas memasuki halaman. Rania bergegas ke depan, senyum terbaiknya telah terpasang. "Assalamualaikum, sayang," sapa Bagas sambil melangkah masuk. "Waalaikumsalam, Mas," jawab Rania, menyambut tas kerja dan mencium punggung tangan suaminya. Namun, senyum Rania sedikit memudar. Ia menangkap sesuatu yang berbeda. Wajah Bagas tampak lebih kuyu dari biasanya, ada kerutan samar di dahinya yang tak bisa disembunyikan. Tatapan matanya pun seperti mengawang, tidak fokus padanya. "Mas capek banget, ya? Kelihatan kusut gitu," tanya Rania lembut sambil memijat bahu Bagas. Bagas sedikit terkejut, seolah baru sadar dari lamunan. "Ah, iya, yang biasa, proyek baru banyak maunya. Bikin pusing kepala," jawabnya, mencoba tersenyum, namun senyum itu tak mencapai matanya. Lagi-lagi jawaban yang sama. "Proyek baru. Tapi kenapa perasaanku tidak enak?" Tatapan matanya kosong. Seperti ada beban berat yang tidak ingin ia bagi denganku. Meskipun begitu, Rania menepis perasaan aneh itu. Ia tidak mau menambah beban pikiran suaminya. "Ya udah, Mas mandi dulu Gi biar seger. Aku udah masakin soto ayam kesukaan Mas, masih anget." Bagas mengangguk dan berlalu ke kamar. Rania memperhatikannya melangkah, punggung yang biasanya tegap itu kini terlihat sedikit membungkuk. Ada sebersit khawatir yang menyelinap di hatinya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang sedikit canggung. Hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Biasanya, Bagas akan bercerita dengan antusias tentang harinya di kantor, atau melontarkan lelucon untuk menggoda Rania. Malam ini, ia lebih banyak diam, sesekali melirik ponselnya yang tergeletak di samping piring. Rania mencoba memecah kesunyian. "Gimana proyek barunya, Mas?" "Lancar." "Lancar, kok," jawab Bagas singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya yang baru saja menyala. "Syukurlah kalau lancar. Butuh tambahan modal atau apa gitu?" "Tabungan kita masih ada, kok," tawar Rania tulus. Jari Bagas berhenti mengetik. Ia mengangkat wajahnya, menatap Rania dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kelegaan sesaat, namun juga keraguan. Ia kemudian menggeleng pelan. "Nggak perlu, sayang. Semua aman terkendali." "Aman terkendali? Tapi kenapa raut wajahmu mengatakan sebaliknya, Mas? Kenapa aku merasa kamu sedang berdiri di tepi jurang, tapi melarangku untuk mendekat dan menolongmu?" Setelah makan malam,
Mereka duduk di sofa ruang keluarga. TV menyala, menayangkan sinetron favorit Rania, tapi pikirannya tidak di sana. Ia terus mencuri pandang ke arah Bagas yang tampak gelisah. Pria itu berulang kali berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu duduk lagi. Seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sangat berat. Akhirnya, Bagas mematikan TV, membuat Rania terkejut. Suasana mendadak menjadi serius. Bagas duduk di hadapan Rania, menatapnya lurus. "Sayang," panggilnya dengan suara yang dibuat sepelan mungkin. "Iya, Mas." Aku ada perlu mendesak banget," lanjut Bagas. Jantung Rania mulai berdebar tak menentu. "Perlu apa? Bilang aja." Bagas menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan segenap keberaniannya. Lalu, kalimat itu pun meluncur dari bibirnya. Kalimat yang terasa seperti pukulan palu tak kasat mata di benak Rania. "Sayang, boleh pinjam PIN ATM kamu?" Dunia Rania seolah berhenti berputar. Suara detik jam di dinding terdengar memekakan telinga. Ia menatap wajah suaminya, mencari jejak kebohongan, jejak lelucon. Tapi tidak ada. Wajah itu serius, bahkan sedikit memelas. "PIN ATM? Bukan pinjam kartu, tapi PIN? Selama 5 tahun kami menikah, tidak pernah sekalipun Mas Bagas menyentuh ranah pribadiku sejauh ini. Kami punya rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga, dan rekening pribadi untuk urusan masing-masing. Ini bukan soal uang. Ini soal prinsip. Ini soal kepercayaan. Kenapa tiba-tiba dia butuh PIN-ku?" "Buat apa, Mas?" tanya Rania. Suaranya berhasil ia jaga agar tetap tenang, menyembunyikan badai kebingungan di dalam dadanya. "M-Banking Mas lagi error dari tadi sore," jawab Bagas, suaranya terdengar sedikit gugup. "Ini ada transferan vendor yang harus segera lunas malam ini juga. Penting banget buat kelancaran proyek baru. Kalau nggak ditransfer sekarang, bisa berantakan semua." Alasannya terdengar masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi insting Rania berteriak lebih keras dari logika. Dengan senyum yang deep. "Oh, gitu. Ya udah, sini, biar aku aja yang transferin. Berapa nomor rekeningnya? Jumlahnya berapa? Biar aku transfer dari M-Banking aku sekarang." Wajah Bagas berubah. Kepanikan tipis melintas di matanya sebelum ia cepat-cepat menyembunyikannya. Tawaran logis dari Rania justru membuatnya terpojok. "Aduh, jangan, yang ribet," sergahnya cepat. "Udah, kasih aja PIN kamu, biar aku transfer sendiri dari ATM terdekat. Cepat, ini udah mepet banget waktunya." Penolakannya yang cepat dan tidak masuk akal itu menjadi bendera merah terbesar bagi Rania. "Kenapa ribet, Mas? Kan sama aja. Kamu tinggal sebut nominal dan nomor rekeningnya," desak Rania, tatapannya kini menajam, menuntut kejujuran. Wajah Bagas mengeras. Kesabarannya habis. Ia berdiri dengan raut kecewa dan marah yang dibuat-buat. "Kok kamu jadi hitung-hitungan begini, sih? Kamu nggak percaya sama aku, suamimu sendiri? Aku cuma pinjam, bukan mau maling. Kalau kamu emang nggak mau bantu, ya udah bilang aja." Bentaknya, suaranya meninggi. Jantung Rania mencelos. Bukan karena bentakan itu, tapi karena taktik manipulatif yang digunakan suaminya. Mengubah situasi seolah-olah Ranialah yang bersalah. Aksakan, Rania memberikan solusi. Bagas tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, melangkah cepat menuju kamar mereka, dan menutup pintu dengan sedikit hentakan yang menyisakan keheningan yang menyakitkan di ruang keluarga. Rania terpaku di sofa. Sendirian. Suara sinetron di TV kini terasa seperti ejekan. Di luar, keheningan malam terasa pekat, sama pekatnya dengan kabut curiga yang kini mulai menyelimuti hatinya. Suara hati Rania, dengan tatapan kosong menatap pintu kamar yang tertutup, ini bukan lagi soal uang. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Ini soal insting seorang istri yang merasakan ada kebohongan besar di hadapannya. Permintaan itu, penolakannya atas tawaranku, kemarahannya, semua terasa salah. Rahasia besar apa yang sebenarnya kamu sembunyikan di balik permintaan PIN ATM itu, Mas? Rahasia apa yang membuatmu lebih memilih marah daripada jujur padaku? Wajah Rania pucat di bawah cahaya lampu ruang keluarga.
Pintu kamar yang tertutup itu kini terasa seperti sebuah monumen kebohongan, memisahkan dunianya dengan dunia Bagas yang tiba-tiba terasa begitu asing. Kehangatan rumah yang selalu ia banggakan lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang absolut. Haruskah ia tidur di sofa? Membiarkan dinding pemisah ini menjadi nyata? Tidak. Aku tidak akan lari. Ini kamarku juga. Ini rumahku juga. Apapun yang sedang kamu sembunyikan, Mas, aku tidak akan membiarkanmu mendorongku keluar dari kehidupanku sendiri. Dengan langkah yang terasa berat, Rania bangkit dan berjalan menuju kamar. Ia membuka pintu dengan sangat perlahan. Di dalam, lampu tidur Temara menyala, menerangi sosok Bagas yang sudah berbaring memunggunginya, tubuhnya ditutupi selimut hingga ke bahu. Rania tahu suaminya belum tidur. Pernapasannya terlalu teratur, terlalu dibuat-buat. Punggungnya yang biasanya rileks saat tidur, kini terlihat kaku dan tegang. Ia sedang berpura-pura, membangun benteng pertahanan dalam diam. Tanpa berkata apa-apa, Rania membersihkan diri dan naik ke sisi ranjangnya. Biasanya, mereka akan saling berpelukan, berbagi kehangatan sebelum terlelap. Malam ini, ada jurang tak terlihat yang terbentang di antara mereka. Rania berbaring menatap langit-langit kamar, sementara Bagas tetap tak bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka tidur sebagai dua orang asing yang berbagi ranjang yang sama. Setiap helaan napasmu yang pura-pura itu terasa seperti sayatan di hatiku. Mas, lebih baik kamu berteriak padaku, marah padaku, daripada dia membisu seperti ini. Keheningan ini jauh lebih menakutkan. Rania tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar dalam gelap, pikirannya berpacu liar. Permintaan PIN itu terus berulang di kepalanya seperti kaset rusak. Semakin ia memikirkannya, semakin tidak masuk akal alasan yang diberikan Bagas. Benih curiga itu telah ditanam, dan kini akarnya mulai mencengkeram hatinya dengan erat. Matahari pagi menembus jendela, namun sinarnya tak mampu menghangatkan atmosfer dingin di antara mereka. Rania sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sosis dengan telur mata sapi, menu favorit Bagas. Tapi semangatnya tak seperti dulu. Gerakannya terasa mekanis, hatinya hampa. Bagas keluar dari kamar sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia sama sekali tidak menatap Rania. Ia berjalan lurus ke meja makan, menghindari kontak mata seolah Rania adalah hantu. Sarapannya sudah siap, Mas, kata Rania, suaranya terdengar datar. Aku buru-buru, jawab Bagas singkat, menyendok nasi goreng ke piringnya dan memakannya sambil berdiri. Sikap itu adalah sebuah tamparan keras bagi Rania. Bagas yang ia kenal akan selalu menyempatkan diri duduk, memuji masakannya, dan memberinya kecupan di kening sebelum berangkat. Pria di hadapannya ini adalah orang lain. Rania hanya bisa diam, mematung di dekat konter dapur, mengamati suaminya dengan hati yang perih. Lihatlah dia. Cara dia makan dengan tergesa-gesa, cara dia menghindari tatapanku. Ini bukan sikap orang yang marah karena tidak dipinjami PIN. Ini adalah sikap orang yang bersalah. Sikap seorang buronan yang takut kejahatannya terbongkar. Setelah menghabiskan sarapannya dalam beberapa suap, Bagas meletakkan piringnya begitu saja di wastafel. Ia meraih tas kerjanya. Aku berangkat, ujarnya tanpa menoleh. Mas, panggil Rania, tak tahan lagi. Bagas berhenti di ambang pintu, tapi tetap tidak berbalik. Apa? Kita perlu bicara, ucap Rania lirih. Terdengar helaan napas kasar dari Bagas. Nanti malam saja. Aku benar-benar sibuk. Blam. Pintu depan tertutup, meninggalkan Rania sendirian dengan gema kebohongan suaminya. Nasi goreng di atas meja bahkan belum sempat ia sentuh. Nafsu makannya telah hilang, ditelan oleh segudang pertanyaan yang tak terjawab. Rania mencoba menyibukkan diri dengan merapikan rumah, berharap bisa mengusir pikiran-pikiran buruknya. Saat ia merapikan tempat tidur, matanya tertuju pada dompet Bagas yang tergeletak di meja nakas. Sepertinya suaminya itu lupa membawanya karena terburu-buru. Awalnya ia ragu. Membuka dompet suami terasa seperti melanggar privasi. Tapi semalam, Bagas juga mencoba melanggar privasinya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil dompet kulit itu.
Bukan, ia tidak mencari nama wanita lain atau bukti perselingkuhan. Pikirannya belum sejauh itu. Ia hanya ingin memastikan sesuatu. Ia membukanya, dan di sanalah, terselip rapi di antara kartu-kartu lain. 3 kartu ATM dari bank yang berbeda, semuanya atas nama Bagas Aditya. 3 kartu ATM. Semalam dia bilang m-bankingnya error. Tapi kenapa dia tidak mencoba mengambil uang dari salah satu ATM ini? Kenapa harus PIN ATM pribadiku? Tidak mungkin ketiga m-banking dan ketiga kartunya bermasalah di saat yang bersamaan. Ini tidak masuk akal. Dia berbohong. Dia sengaja mengarang cerita itu. Kenyataan itu menghantamnya dengan telak. Kecurigaannya bukan lagi sekadar firasat. Kini ia punya bukti pertama, sekecil apapun itu, bahwa cerita suaminya adalah kebohongan yang dirancang. Tiba-tiba, ponsel rumah berdering, memecah lamunannya. Rania bergegas mengangkatnya. "Halo, selamat siang." Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar suara pria yang berat dan tidak ramah. "Bisa bicara dengan Bapak Bagas?" "Maaf, Bapak sedang tidak di rumah." "Ini saya, istrinya." "Ada yang bisa saya bantu?" jawab Rania sopan. Pria itu berdecih. "Istrinya, ya? Bilang sama suami Anda, kalau sampai akhir minggu ini tidak ada kejelasan, jangan salahkan kami kalau kami datang menagih dengan cara kami sendiri. Paham?" Klik. Telepon ditutup secara sepihak. Rania terpaku, gagang telepon masih menempel di telinganya. Jantungnya berdebar kencang. Cara bicara pria itu penuh ancaman. Menagih? Menagih apa? Benih curiga itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang kokoh di dalam hatinya. Akarnya mencekik logikanya, dan dahannya dipenuhi buah-buah pertanyaan yang menakutkan. Utang? Masalah apa yang sebenarnya disembunyikan Bagas darinya? Ia kembali menatap dompet di tangannya, lalu pandangannya beralih ke laptop Bagas yang tergeletak di meja kerja. Suara hati Rania, dengan suara bergetar namun penuh tekad, "Cukup. Aku tidak bisa lagi diam dan menunggu. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Aku harus tahu kebenarannya, sepahit apapun itu. Aku harus melindungi rumah tangga ini, atau setidaknya, melindungi diriku sendiri." Matanya yang tadi dipenuhi luka dan kebingungan, kini memancarkan seberkas cahaya ketegasan. Ia meletakkan dompet itu kembali, lalu melangkah pasti menuju meja kerja. Tangannya terulur, membuka layar laptop suaminya. Mulai detik ini, ia bukan lagi hanya seorang istri. Ia adalah seorang detektif yang berjuang mencari kebenaran di dalam reruntuhan istananya sendiri. Jari Rania melayang beberapa sentimeter di atas touchpad laptop Bagas. Ruangan yang biasanya menjadi tempat suaminya bekerja kini terasa seperti ruang interogasi. Setiap benda di dalamnya seolah menatap Rania dengan tatapan menghakimi. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Sebuah genderang perang yang menabuh dimulainya sebuah babak paling menyakitkan dalam hidupnya. Ini adalah sebuah pelanggaran. Sebuah invasi ke dalam privasi suaminya. 5 tahun ia menjaga kepercayaan itu dengan segenap jiwa. Tapi hari ini, kepercayaan itu terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku tidak pernah ingin menjadi istri pencuriga seperti ini. Tapi Mas Bagas sendiri yang mendorongku hingga ke titik ini. Pintu yang ia tutup rapat di hadapanku semalam, memaksaku mencari jendela lain untuk melihat kebenarannya. Aku hanya butuh jawaban. Dengan satu tarikan napas panjang, Rania menekan tombol daya. Layar laptop menyala, menampilkan foto mereka berdua saat liburan di Bali, tersenyum bahagia. Pemandangan itu terasa seperti belati yang menusuk ulu hatinya. Senyum siapa yang sedang ia lihat di layar itu? Senyum suaminya? Atau senyum seorang aktor yang sedang memainkan perannya dengan sempurna? Ia menggerakkan kursor, bersiap menghadapi permintaan kata sandi yang akan menghentikan misinya. Namun, keajaiban kecil terjadi. Layar utama langsung terbuka. Tidak ada kata sandi. Tidak ada password. Sebegitu percayakah dia padaku? Atau sebegitu cerobohnya dia, merasa rahasianya tak akan pernah tersentuh oleh siapapun? Kealpaan Bagas menjadi keuntungan bagi Rania. Kini tak ada lagi yang bisa menghalanginya. Pertanyaannya, harus mulai dari mana? Rania menelan ludah.
Jarinya secara intuitif membuka aplikasi peramban internet. Jendela digital ke dunia suaminya. Hal pertama yang ia tuju adalah riwayat pencarian atau history. Daftar panjang situs yang dikunjungi Bagas muncul di layar. Rania mulai menggulir ke bawah, melewati hari-hari dan minggu-minggu. Awalnya semua tampak normal. Situs berita, artikel tentang otomotif, portal pekerjaan. Hatinya sempat merasa lega bercampur malu. Mungkinkah ia salah? Mungkinkah ia hanya paranoid? Namun, saat ia terus menggulir ke beberapa minggu yang lalu, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Pinjaman online cepat cair tanpa KTP. Gadai BPKB mobil proses 1 jam. Bunga pinjol ilegal terbaru 2025. Solusi utang kartu kredit menumpuk. Cara menenangkan debt collector. Tangan Rania refleks membekap mulutnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jadi, telepon dari pria misterius tadi benar adanya. Suaminya terjerat utang. Bukan utang biasa, tapi utang dari pinjaman online yang terkenal kejam. Dan, gadai BPKB mobil? Mobil yang setiap hari mereka pakai? Mobil yang cicilannya baru lunas tahun lalu? Ya Tuhan, Mas Bagas. Masalah sebesar apa yang sebenarnya kamu hadapi sampai harus mencari jalan seperti ini? Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Bukankah aku istrimu? Bukankah kita berjanji akan menanggung beban bersama? Rasa sakit karena curiga kini berganti menjadi rasa takut yang mencekam. Ia takut akan masa depan mereka, takut akan bahaya yang mungkin sedang mengintai suaminya. Tapi di tengah ketakutan itu, sebuah pertanyaan lain muncul, lebih tajam dan lebih dingin. Untuk apa uang sebanyak itu? Didorong oleh kebutuhan untuk mencari tahu lebih dalam, Rania membuka aplikasi email. Jantungnya kembali berdebar. Ini adalah area yang jauh lebih pribadi. Dengan tangan yang kini gemetar hebat, ia mengklik kotak masuk. Ratusan email terpampang di hadapannya. Email pekerjaan, notifikasi media sosial, promosi belanja online. Rania menggulir dengan cepat, matanya memindai setiap baris subjek seperti elang. Lalu, sebuah email dengan subjek yang ditulis dengan huruf kapital membuatnya berhenti. Peringatan terakhir, tagihan kartu kredit Anda telah jatuh tempo. Rania menarik napas dan membukanya. Sebuah lembar tagihan digital muncul. Nama Bagas Aditya tertera jelas di bagian atas. Di bawahnya, total tagihan yang membuat mata Rania terbelalak. Puluhan juta rupiah. Tapi bukan angka itu yang membuatnya paling hancur. Melainkan rincian transaksinya. Matanya menelusuri daftar pengeluaran itu satu persatu. 15 Juli, restoran mewah, Le Ciel, Rp3.150.000. Tanggal 15 Juli, bukankah itu hari saat dia bilang harus lembur sampai tengah malam karena ada audit mendadak? 19 Juli, butik pakaian, La Femme, Rp7.800.000. Toko pakaian wanita? Dia bilang dia ada perjalanan dinas ke Surabaya hari itu. 25 Juli, toko perhiasan, Eternity Gold, Rp12.500.000. Perhiasan? Untuk siapa? Mas? Ulang tahunku sudah lewat. Ulang tahun ibumu juga masih lama. Lalu, untuk siapa kalung mahal ini? Setiap baris transaksi adalah paku yang menancap di hatinya. Setiap tanggal adalah pengingat akan kebohongan yang telah ia telan bulat-bulat. Semua alasan lembur, semua cerita perjalanan dinas, semua keluh kesah tentang pekerjaan, semuanya palsu. Semuanya adalah alibi untuk sebuah pengeluaran fantastis yang bukan untuknya, bukan untuk keluarga mereka. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa takut akan utang kini telah terkontaminasi oleh racun pengkhianatan yang paling pahit. Tapi misinya belum selesai. Ada satu kepingan puzzle terakhir yang harus ia temukan. Sebuah nama. Dengan pikiran yang kini setajam silet, ia mencari lebih teliti. Ia membuka folder, arsip, tempat email-email lama disimpan. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah email konfirmasi dari situs belanja online besar, untuk pembelian sebuah tas tangan mewah seharga nyaris 20 juta rupiah. Nama pembeli, Bagas Aditya. Alamat penagihan, alamat rumah mereka. Lalu matanya turun ke bagian bawah. Ke alamat pengiriman.
Alamat pengiriman, Apartemen Menara Cendana, Tower B, Lantai 17, Unit 08. Nama penerima, Fania Lestari. Fania Lestari. Rania membisikkan nama itu. Nama yang terasa asing namun sekaligus menghancurkan seluruh dunianya. Nama itu bukan sekadar nama. Itu adalah jawaban dari semua kejanggalan. Itu adalah wujud dari semua kebohongannya. Itu adalah alasan di balik semua utangnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras membasahi pipinya. Ia menatap layar, menatap nama itu, berulang-ulang, seolah berharap nama itu akan berubah. Tapi tidak. Nama itu tetap di sana. Fania Lestari. Suara hati Rania, terisak dalam diam, jadi ini rahasia terbesarmu, Mas. Bukan sekadar utang. Tapi sebuah kebohongan yang jauh lebih dalam. Di saat aku di rumah mengkhawatirkan kesehatanmu karena terlalu lelah bekerja, kamu di luar sana menghabiskan uang haram untuk membelikan kemewahan bagi wanita lain. Kepercayaanku, kesetiaanku, cintaku, apa artinya semua itu bagimu? Ia membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya, membiarkan isak tangis tanpa suara mengguncang bahunya. Di layar laptop, nama, Fania Lestari, bersinar dingin, menjadi saksi bisu hancurnya sebuah mahligai pernikahan. Air mata Rania telah mengering, meninggalkan jejak berkilauan di pipinya di bawah cahaya monitor laptop. Nama, Fania Lestari, masih terpampang di layar, terasa seperti merek panas yang dicapkan ke dalam jiwanya. Isak tangisnya telah reda, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Keheningan yang lahir dari kehancuran total. Rasa sakit karena dikhianati begitu luar biasa, seolah jiwanya direnggut paksa dari tubuhnya. Namun, di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Logika. Air mataku tidak akan mengubah apapun. Menangis tidak akan melunasi semua ini. Nama itu, Fania Lestari, dia bukan hanya alasan hancurnya hatiku. Dia adalah jawaban. Jawaban kemana semua uang itu pergi. Sekarang yang tersisa hanya satu pertanyaan. Seberapa dalam lubang yang sudah kamu gali, Mas? Seberapa besar bencana yang akan menimpa kita semua? Pikirannya tidak lagi berkutat pada mengapa, tapi beralih ke seberapa banyak. Ia menutup laptop itu dengan pelan. Jejak digital telah memberinya peta. Sekarang, ia harus menemukan harta karun terkutuk itu di dunia nyata. Rania berdiri dan mulai bergerak dengan tujuan yang pasti. Instingnya mengatakan bahwa bukti-bukti fisik tidak akan disimpan di tempat yang mudah terlihat. Ia mulai mencari di tempat-tempat pribadi Bagas. Laci lemari pakaian, di bawah tumpukan kaos kaki. Kosong. Di dalam tas gym yang jarang dipakai. Hanya ada handuk apek. Di belakang deretan buku di rak. Nihil. Pencariannya membawanya kembali ke meja kerja Bagas. Ada satu laci di bagian paling bawah yang selalu terkunci. Selama ini Rania tidak pernah peduli, menganggap isinya adalah dokumen kantor yang tidak penting. Sekarang, laci itu terasa seperti sebuah brankas yang menyimpan semua rahasia kelam suaminya. Ia mencoba menariknya. Terkunci rapat. Terkunci. Tentu saja terkunci. Disinilah kamu menyembunyikan semuanya. Bukan, Mas? Di balik pintu kayu tipis ini. Rania tidak menyerah. Ia teringat sesuatu. Di dalam sebuah kaleng biskuit tua di dapur, tempat ia menyimpan pernak-pernik tak terpakai, ada sebuah gantungan kunci berisi kunci-kunci duplikat untuk semua perabotan di rumah. Dengan langkah cepat, ia menuju dapur, mengaduk-aduk isi kaleng itu hingga menemukan sebuah kunci kecil berwarna perak. Kembali di ruang kerja, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan kunci itu ke lubang laci. Bunyi kunci yang berputar terdengar sangat keras di tengah keheningan rumah. Laci itu terbuka. Momen kebenaran telah tiba. Isi laci itu tidak berantakan. Justru sangat rapi, yang membuatnya semakin mengerikan. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah map coklat tebal yang diikat dengan tali. Rania membawanya ke meja makan, tempat yang seharusnya menjadi saksi kehangatan keluarga, kini akan menjadi panggung terbukanya kotak Pandora. Ia melepaskan tali pengikatnya dan mengeluarkan isinya satu persatu. Napasnya tercekat.
Dokumen pertama yang ia lihat adalah fotokopian BPKB mobil Honda CR-V mereka. Mobil yang ia dan Bagas banggakan, yang ia bersihkan setiap akhir pekan. Di BPKB itu terlampir selembar kwitansi dari sebuah tempat bernama Gadai Cepat Jaya. Tanggalnya baru 2 bulan yang lalu. Nilai pinjamannya membuat perut Rania mual, 75 juta rupiah. Mobil kita, mobil yang setiap hari mengantar jemputku, ternyata sudah bukan milik kita sepenuhnya. Sejak kapan, Mas? Saat kamu bilang mobilnya harus masuk bengkel seminggu itu akal-akalanmu untuk pergi ke Pegadaian? Tangannya meraih dokumen berikutnya. Setumpuk surat berkop bank ternama. Ia membuka yang paling atas. Dengan huruf tebal tertulis, surat peringatan kedua, kredit tanpa agunan, KTA. Di dalamnya tertera nama Bagas Aditya, dengan total tunggakan pokok dan bunga sebesar 120 juta rupiah. Jantungnya berdetak semakin kencang saat ia membuka surat-surat lainnya. Satu dari bank lain, sebesar 80 juta rupiah. Satu lagi dari bank syariah, 95 juta rupiah. Angka-angka itu menari-nari di depan matanya, membentuk sebuah monster finansial yang siap melahap mereka hidup-hidup. Namun, kengerian terbesar menantinya di bagian paling bawah tumpukan. Beberapa lembar kertas HVS yang dicetak seadanya. Itu adalah tangkapan layar percakapan dan rincian pinjaman dari aplikasi yang namanya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Dana Kilat, dompet cepat, pinjam gampang. Pinjaman online ilegal. Di sana tertera jelas rinciannya. Pinjaman pokok 5 juta, tenor 7 hari, total pengembalian 7 juta. Bunga harian yang mencekik. Dan di bagian bawah, ada ancaman-ancaman eksplisit yang dicetak tebal. Jika tidak dibayar hari ini, semua kontak di HP Anda akan kami hubungi. Tim kolektor kami sudah siap meluncur ke alamat rumah dan kantor Anda. Rania akhirnya mengerti. Panggilan telepon dari pria kasar tadi. Kepanikan di wajah Bagas saat meminta PIN-nya. Ini bukan sekadar utang pada lembaga resmi. Ini utang pada preman digital. Suaminya telah berurusan dengan lintah darat. Dengan tangan gemetar, Rania mengambil ponselnya dan membuka aplikasi kalkulator. Ia mulai memasukkan angka-angka neraka itu satu persatu. 75 juta, gadai mobil. 120 juta, KTA Bank A. 80 juta, KTA Bank B. 95 juta, KTA Bank C. Ia berhenti sejenak, mencoba menaksir total utang pinjol yang jumlahnya kecil-kecil tapi banyak. Anggap saja sekitar 40 juta. Ia menekan tombol sama dengan senang. Layar ponsel menampilkan sebuah angka yang membuatnya nyaris pingsan. 410 juta rupiah. 410 juta rupiah. Angka itu terasa tidak nyata. Sebuah jumlah yang mustahil bisa mereka kumpulkan bahkan jika mereka menjual seluruh isi rumah. Ini bukan lagi sekadar masalah, ini adalah sebuah kiamat finansial. Permintaan PIN ATM-nya semalam kini terlihat begitu jelas. Bagas tidak butuh uang untuk vendor. Ia butuh uang tunai dari rekening Rania yang bersih, yang tidak terlacak, untuk membayar bunga pinjol yang paling ganas, untuk membeli waktu 1 atau 2 hari lagi sebelum teror dimulai. Ia berniat menyeret Rania ke dalam lupa pada saat itu, sesuatu di dalam diri Rania patah. Tapi dari patahan itu, muncul sesuatu yang baru. Bukan lagi kesedihan. Bukan lagi ketakutan. Tapi sebuah amarah yang dingin dan membara. Amarah seorang wanita yang didorong hingga ke batasnya. Dia tidak hanya mengkhianatiku dengan wanita lain. Dia telah mengkhianati masa depan kami. Dia akan menghancurkan namaku, hidupku, semua kerja kerasku, hanya untuk kesenangannya. Aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan menjadi korban dalam drama busuk yang ia ciptakan ini. Tidak akan pernah. Pandangannya beralih dari tumpukan surat utang di meja ke lemari arsip kecil di sudut ruangan, tempat ia menyimpan semua dokumen keuangan keluarga, termasuk buku tabungan rekening bersama mereka. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang kejam, cepat, dan tegas. Rencana untuk bertahan hidup. Ia berdiri. Punggungnya yang tadi membungkuk karena tangis, kini tegak lurus. Wajahnya yang basah oleh air mata, kini mengeras seperti batu. Ia mengumpulkan semua surat utang itu, memasukkannya kembali ke dalam map, dan meletakkannya di tengah meja.
Biar saja. Biar nanti Bagas melihat bahwa ia sudah tahu segalanya. Empur yang ia ciptakan sendiri. Lalu, ia melangkah pasti menuju lemari arsip. Ia tidak akan lari. Ia akan berperang. Dan langkah pertama dalam perang ini adalah mengamankan benteng pertahanannya sendiri. Angka 410 juta rupiah masih bersinar di layar ponsel Rania, seperti cap maut digital. Di sekelilingnya, di atas meja makan yang hangat, tersebar surat-surat utang yang terasa dingin dan mengancam. Gunung es itu telah menampakkan wujud aslinya, dan Rania tahu, ia sedang berada di atas kapal yang akan segera karam. Kapal bernama Rumah Tangga Bagas dan Rania. Untuk sesaat, ia merasa lemas. Kakinya gemetar, kepalanya pusing. Ia ingin roboh, menangis, dan berharap saat ia bangun nanti, semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi ia tidak melakukannya. Jika aku roboh sekarang, aku akan tenggelam bersamanya. Jika aku menangis sekarang, air mataku hanya akan menjadi bahan bakar untuk apinya. Tidak. Cukup sudah. Bagas sudah memilih jalan kehancurannya sendiri. Sekarang, aku harus memilih jalanku. Jalan untuk selamat. Dengan gerakan yang kaku, ia berdiri dan berjalan lurus ke kamar mandi. Ia berhenti di depan cermin wastafel. Wajah yang menatapnya balik adalah wajah seorang wanita hancur. Mata bengkak, rambut berantakan, pipi pucat. Wajah seorang korban. Rania menatap pantulan dirinya dengan tajam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menyalakan keran dan menampung air dingin di telapak tangannya, menyiramkannya ke wajah berkali-kali. Dinginnya air terasa seperti sengatan listrik yang membangunkan setiap sel di tubuhnya yang mati rasa. Setelah itu, ia mengangkat wajahnya kembali. Air menetes dari dagu dan bulu matanya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya berbeda. Kobaran api kesedihan telah padam, digantikan oleh kilatan baja yang dingin dan fokus. Wanita yang tadi rapuh telah sirna. Di cermin itu kini berdiri seorang pejuang. Rania kembali ke meja makan. Ia tidak lagi memandangi tumpukan surat utang itu dengan ngeri. Ia melihatnya sebagai data, sebagai fakta, sebagai amunisi. Ia menyingkirkan map coklat itu ke satu sisi meja. Lalu, ia mengambil selembar kertas kosong dari laci dan sebuah pulpen. Ia duduk tegak, siap merancang strategi perangnya. Tulisnya di bagian atas. Ini bukan lagi soal menyelamatkan pernikahan. Ini soal menyelamatkan diri sendiri. 1. Amankan aset pribadi, segera. Tabungan pribadi di Bank Mandiri, cek saldo, pastikan tidak ada hubungan apapun dengan rekening Bagas. Deposito warisan almarhum ayah, pindahkan ke brankas atau rekening baru atas nama ibuku untuk sementara. Perhiasan logam mulia, ambil dari lemari, titipkan ke rumah orang tua malam ini juga. Setiap poin ia tulis dengan cepat dan tegas. Tidak ada keraguan. Bagas, dalam kepanikannya, bisa melakukan apa saja, termasuk mencoba mengakses aset pribadi Rania jika ia menemukan celah. Rania tidak akan memberikan celah itu. 2. Putuskan semua jalur keuangan bersama, besok pagi. Datangi Bank BCA pukul 8 tepat. Tutup rekening bersama. Bukan hanya blokir, tapi tutup permanen. Bagi dana sisa di rekening bersama, 50% untukku, 50% untuknya. Aku hanya akan mengambil hakku, tidak kurang, tidak lebih. Biar Tuhan dan hukum yang mengurus sisanya. Buka rekening baru di bank lain yang Bagas tidak tahu. Pindahkan semua danaku ke sana. Aku tidak akan serakah. Aku bukan pencuri seperti dirinya, yang mengambil apa yang bukan haknya untuk diberikan pada wanita lain. Aku hanya akan mengamankan apa yang menjadi milikku. Separuh dari sisa perjuangan kita yang masih bersih, sebelum ia mengotorinya dengan lumpur utangnya. 3. Kumpulkan, gandakan semua bukti. Befotokopi semua surat utang, kwitansi gadai, dan tagihan kartu kredit, buat 3 rangkap. Simpan bukti digital dari laptop, email, riwayat pencarian, ke dalam flash disk. Amankan flash disknya. Simpan semua bukti di tempat aman, rumah orang tua. Rania tahu, badai yang sesungguhnya akan datang saat Bagas tahu apa yang telah ia lakukan. Saat itu tiba, ia harus siap dengan persenjataan lengkap. 4 langkah selanjutnya. Hubungi Teh Sarah,
sepupunya yang pengacara. Konsultasi awal tentang perceraian dan harta Gonogini. Poin terakhir ini ia tulis dengan sedikit jeda. Tangannya sempat berhenti. Perceraian. Kata yang dulu paling ia takuti, kini terasa seperti satu-satunya jalan menuju kebebasan. Dengan daftar di tangan, Rania bergerak seperti mesin. Ia masuk ke kamar, membuka brankas kecilnya, mengeluarkan beberapa gram logam mulia dan surat-surat berharganya, memasukkannya ke dalam sebuah tas jinjing. Ia kembali ke ruang kerja, menyalakan laptop, dan dengan cepat memindahkan semua file bukti yang ia temukan ke sebuah flash disk kecil yang ia sembunyikan di dalam kantong celananya. Saat sedang menyalin data, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah folder di desktop bernama Kenangan Kita. Jemarinya berhenti. Ia tergoda untuk membukanya, untuk melihat lagi wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pria di dalam foto itu mungkin tidak pernah benar-benar ada. Dia hanyalah sebuah ilusi yang kubangun dari harapan dan cinta butaku. Dan ilusi tidak akan bisa menyelamatkanku dari bencana yang nyata. Ia mengabaikan folder itu dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah semua data tersalin, ia mematikan laptop dan meletakkannya. Ia mengumpulkan semua dokumen yang ia perlukan untuk misinya ke bank besok pagi. KTP, buku nikah, untuk bukti sebagai istri sah dalam penutupan rekening, dan buku tabungan rekening bersama. Semua ia masukkan ke dalam tas tangannya. Tas itu kini terasa sangat berat, bukan karena isinya, tapi karena takdir yang dibawanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore. Bagas akan pulang dalam 2 jam lagi. Malam ini akan menjadi ujian terberat. Aku harus menjadi aktris terbaik di atas panggung sandiwaraku sendiri. Aku akan menyambutnya dengan senyum. Aku akan menyiapkan makan malamnya. Aku akan memberinya satu malam terakhir yang tenang dalam kebodohannya. Karena besok pagi, saat dru mobilnya menghilang di ujung jalan, kehidupan nyaman yang ia kenal akan aku runtuhkan. Dan dari reruntuhan itu, aku akan membangun kembali kehidupanku. Ia berdiri di dekat jendela, menatap jalanan di depan rumah. Tas tangannya diletakkan rapi di atas kursi, siap untuk dibawa pergi. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Inilah ketenangan sebelum badai. Terdengar suara mobil Bagas dari kejauhan. Rania tidak bergeming. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, sedih, atau marah. Hanya ada tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia siap. Pintu depan terbuka, dan Bagas melangkah masuk, membawa serta aura kelelahan dan keresahan yang samar. Rania, yang sudah menunggunya di ruang tengah, segera memsenyum yang telah ia latih sepanjang sore. Senyum yang ramah, hangat, dan sama sekali tidak menunjukkan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. "Mas sudah pulang? Kok kayaknya capek banget hari ini?" sapanya, suaranya dibuat selembut mungkin sambil mengambil tas kerja dari tangan Bagas. Bagas, yang pikirannya jelas berada di tempat lain, mungkin memikirkan teror penagih utang atau rencananya yang gagal mendapatkan PIN Rania, hanya mengangguk samar. Ia tidak menangkap tatapan mata Rania yang kini berfungsi seperti pemindai, menganalisis setiap gerak-geriknya, mencari setiap celah kebohongannya. "Begitulah, Yang. Banyak kerjaan," jawabnya singkat. Makan malam itu adalah sebuah mahakarya akting bagi Rania. Ia menyajikan makanan, menuangkan air minum, dan sesekali bertanya tentang hal-hal sepele di kantor. Setiap pertanyaan adalah umpan, dan setiap jawaban Bagas yang vague dan mengelak adalah konfirmasi. Ia sedang makan malam dengan seorang asing. Seorang penipu ulung yang kebetulan memakai wajah suaminya. "Makanlah yang nyenyak, Mas. Nikmati senyumku. Nikmati pelayanan terakhirku sebagai istrimu yang buta dan tuli. Karena besok, saat kamu menyantap sarapanmu, itu akan menjadi hidangan terakhir sebelum fondasi duniamu aku guncangkan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang penuh gejolak, Rania tidur dengan nyenyak. Bukan tidur yang lahir dari kedamaian, melainkan tidur yang lahir dari sebuah kepastian. Keraguan telah sirna, digantikan oleh rencana yang solid. Besok adalah hari eksekusi. Pagi menjelang, dan Rania kembali memainkan perannya dengan sempurna. Ia membangunkan Bagas, menyiapkan kemeja kerjanya, dan membuatkan kopi hitam kesukaannya. Mungkin karena merasa bersalah, atau mungkin karena melihat Rania tampak normal kembali, Bagas sedikit lebih santai pagi ini. Ia bahkan mencoba mencairkan suasana.
Kopinya pas banget. Yang, makasih, ya, katanya sambil menepuk lembut bahu Rania. Rania hanya tersenyum. Senyum Mona Lisa yang penuh misteri. Di dalam hatinya, es tidak mencair sedikit pun. Saat Bagas akhirnya siap berangkat, Rania mengantarnya sampai ke pintu depan, seperti rutinitas yang biasa mereka lakukan. Hati-hati di jalan, Mas. Iya, sayang. Rania memperhatikan mobil Bagas melaju, membelok di ujung jalan, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Saat itulah, topengnya luruh. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi baja yang dingin dan fokus. Pistol start telah ditembakkan. Perlombaan dimulai. Tanpa membuang sedetik pun, ia berbalik, menyambar tas tangan yang sudah siap di atas kursi sejak semalam. Ia tidak menggunakan mobil mereka, mobil yang kini terasa seperti barang sitaan. Ia mengeluarkan ponselnya dan memesan ojek online. Tujuannya, Bank BCA cabang utama Wonosobo. Angin pagi Wonosobo yang sejuk menerpa wajah Rania saat motor melaju membelah jalanan kota. Tapi ia tidak merasakan sejuknya. Yang ia rasakan hanyalah debaran jantungnya yang memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Tangannya mencengkeram erat tali tasnya, seolah sedang memegang nasibnya sendiri. Lebih cepat, Pak, kumohon lebih cepat. Aku sedang berpacu dengan waktu. Aku tidak tahu kapan salah satu lintah darat itu akan berhasil menguras rekeningnya. Aku tidak tahu kapan Bagas akan panik dan menarik semua sisa dana kami. Setiap menit, setiap detik, sangat berharga. Tepat pukul 8 pagi, motor berhenti di depan gedung Bank BCA yang megah. Rania melompat turun, membayar, dan melangkah masuk ke dalam lobi bank yang dingin. Ia adalah salah satu nasabah pertama hari itu. Ia mengambil nomor antrian untuk layanan pelanggan dan duduk di kursi tunggu, punggungnya lurus kaku. Nomornya dipanggil. Nomor antrian A003, silakan ke konter 2. Rania berjalan ke konter. Di hadapannya duduk seorang wanita muda berhijab dengan papan nama, Anissa. Selamat pagi, Ibu. Dengan saya, Anissa. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Anissa dengan ramah. Rania menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh ketenangannya. Pagi, Mbak. Saya Rania. Saya mau tutup rekening bersama. Kalimat itu ia ucapkan dengan jelas dan tanpa keraguan, seolah sudah ia latih ribuan kali. Senyum profesional Anissa sedikit menegang. Baik, Ibu Rania. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Sesuai prosedur, untuk penutupan rekening joint account end, idealnya harus dihadiri oleh kedua pihak yang namanya tertera di rekening, jelas Anissa dengan hati-hati. Inilah rintangan pertama. Rania sudah siap. Saya paham prosedurnya, Mbak. Tapi situasinya sangat darurat, kata Rania, suaranya rendah namun tegas. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Ada masalah keluarga yang sangat serius, dan saya harus mengamankan dana secepatnya. Suami saya sedang tidak bisa dihubungi. Ia tidak berteriak atau menangis. Ia menyajikan masalahnya sebagai sebuah fakta yang harus diselesaikan. Ia mengeluarkan KTP, buku tabungan bersama, dan fotokopi buku nikah dari tasnya, menatanya rapi di atas meja. Ini semua dokumennya. Dana di dalamnya adalah gabungan dari gaji saya dan suami saya. Saya tidak akan mengambil semuanya. Saya hanya minta tolong dibagi 2 sisa saldonya secara adil. Separuh ditransfer ke rekening pribadi suami saya, dan separuh lagi tolong buatkan rekening baru atas nama saya pribadi. Setelah itu, mohon tutup rekening bersamanya secara permanen. Penjelasan yang logis, permintaan yang adil, dan kelengkapan dokumen membuat Anissa terdiam sejenak. Ia menatap wajah Rania, melihat ada keputusasaan yang nyata di sana, namun dibalut dengan kekuatan yang mengagumkan. Setelah berkonsultasi sejenak dengan atasannya melalui telepon internal, Anissa mengangguk. Baik, Ibu Rania, kami akan bantu proses. Hati Rania sedikit lega. Proses pun dimulai. Jari-jari Anissa menari di atas keyboard. Suara mesin printer yang mencetak lembaran-lembaran formulir terdengar seperti musik di telinga Rania. Ia menandatangani setiap lembar yang diperlukan tanpa ragu. Formulir penarikan, formulir pembukaan rekening baru, dan yang terakhir, formulir penutupan rekening. Dengan tanda tangan ini,
Aku memutus ikatan terakhir yang mengikatku pada bencanamu, Mas. Aku membebaskan diriku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Anissa tersenyum. Sudah selesai, Ibu Rania? Ia menyodorkan sebuah buku tabungan baru yang masih bersih. Di sampulnya, hanya ada satu nama yang tertera, Rania Anindita. Rekening bersama Anda dan Bapak Bagas dengan nomor sekian-sekian telah berhasil kami tutup secara permanen. Sesuai permintaan Ibu, sisa saldo telah kami bagi dua dan ditransfer ke masing-masing rekening pribadi. Ini buku tabungan baru milik Ibu. Rania menerima buku tabungan itu. Rasanya lebih dari sekadar kertas. Itu adalah sertifikat kebebasannya. Gelombang kelegaan yang dahsyat menyapunya, membuatnya hampir menangis. Tapi ia menahannya. Perang belum usai. Rania melangkah keluar dari ban, kembali ke bawah sinar matahari pagi. Ia memeluk tasnya erat. Ia berhasil. Langkah pertama dari rencananya telah sukses dieksekusi. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat memesan ojek untuk pulang. Saat layar ponselnya menyala, sebuah notifikasi SMS masuk, tepat di detik itu juga. Notifikasi otomatis dari sistem bank. Info BCA, penutupan rekening nomor XXXXXXXXXXA Bagas Aditya Rania Anindita telah berhasil dilakukan. Notifikasi ini juga dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar pada rekening. Darah Rania serasa berhenti mengalir. Juga dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar. Itu artinya, di kantornya, di tengah kesibukannya, ponsel Bagas baru saja berbunyi. Ia baru saja menerima notifikasi yang sama. Dia sudah tahu. Kelegaan di wajahnya sirna, digantikan oleh ekspresi tegang yang siaga. Ia baru saja menekan tombol detonator. Ledakannya akan segera tiba. Layar ponsel Rania masih menyala, menampilkan notifikasi SMS yang menjadi lonceng kematian bagi pernikahannya. Di tengah trotoar Jalan Ahmad Yani yang ramai di Wonosobo, Rania merasa seolah dunia di sekelilingnya bergerak dalam mode senyap. Ia tidak mendengar deru kendaraan atau obrolan orang-orang yang lalu lalang. Yang ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Dia tahu. Bagas sudah tahu. Tidak ada waktu untuk ragu. Instingnya berteriak bahwa Bagas akan segera meninggalkan pekerjaannya dan melesat pulang. Ia tidak boleh berada di jalan saat suaminya yang sedang dikuasai amarah itu tiba di rumah. Ia harus berada di sana lebih dulu, di benteng pertahanannya, siap menyambut badai. Dengan gerakan cepat, ia kembali memesan ojek online. Saat menunggu, setiap dering ponselnya sendiri membuatnya tersentak. Ia tahu itu pasti Bagas. Ia menolak setiap panggilan masuk tanpa melihatnya, memasukkan ponsel ke mode senyap, dan menyimpannya di dasar tas. Ia tidak akan bicara di telepon. Konfrontasi ini harus terjadi secara tatap muka, di mana ia memegang kendali. Dia pasti sedang meneleponku seperti orang gila. Mengirimiku puluhan pesan. Biarkan saja. Biarkan amarahnya memuncak di jalan. Saat ia tiba di rumah, aku akan menyambutnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan kebenaran yang dingin. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih lama dari saat berangkat. Setiap tikungan, setiap lampu merah, terasa menyiksa. Rania terus menoleh ke belakang, setengah berharap dan setengah takut melihat mobil CR-V mereka menyusul dengan kecepatan tinggi. Rania tiba di rumah. Pintu ia kunci dari dalam. Keheningan rumah yang tadinya terasa menakutkan, kini menjadi sekutunya. Ini adalah wilayahnya. Medan perangnya. Ia tidak panik. Dengan ketenangan yang ia paksakan, ia berjalan ke dapur dan menyeduh secangkir teh melati hangat. Uapnya yang wangi sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Ia membawa cangkir itu ke meja makan, tempat di mana ia akan menerima kedatangan sang badai. Lalu, ia melakukan satu hal lagi. Ia mengambil map coklat berisi semua bukti pengkhianatan dan utang Bagas, dan meletakkannya di tengah meja, tepat di seberang kursinya. Map itu tertutup, namun keberadaannya saja sudah menjadi sebuah ancaman senyap. Sebuah bom waktu yang siap ia ledakkan kapan saja. Ia duduk. Ia menunggu. Menit-menit berlalu seperti jam. Suara detik jam dinding di ruang keluarga terdengar, seperti hitungan mundur. 15 menit. 20 menit. Lalu, ia mendengarnya.
Suara decitan ban yang direm mendadak di halaman depan, diikuti oleh suara pintu mobil yang dibanting dengan keras. Lalu, langkah-langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa menuju pintu depan, dan suara kunci yang dimasukkan dengan kasar. Pintu terbuka dengan keras, menabrak dinding. Di sana, di ambang pintu, berdiri Bagas. Kemejanya kusut, dasinya longgar, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala karena amarah. Ia terlihat seperti banteng yang terluka. Rania, raungnya, namanya sendiri terdengar seperti kutukan dari bibir suaminya. Bagas menyerbu masuk, matanya langsung terkunci pada sosok Rania yang duduk dengan tenang di meja makan, seolah sedang menantinya. Ia melemparkan kunci mobil dan tas kerjanya ke sembarang arah, menimbulkan suara gaduh yang memecah keheningan. SMS apa itu tadi? Jelaskan padaku sekarang. Bentaknya, menunjuk Rania dengan jari gemetar. Kamu berani menutup rekening kita tanpa izinku? Hah? Rania tidak bergeming. Ia mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya pelan, lalu meletakkannya kembali di atas piring kecil dengan sangat hati-hati, tanpa menimbulkan suara. Gerakan kecil yang penuh kontrol itu membuat amarah Bagas semakin menjadi-jadi. Ia menatap lurus ke mata suaminya yang menyala-nyala. Aku tidak hanya menutupnya, Mas. Aku membagi isinya, jawabnya, suaranya dingin dan datar. 50% masuk rekening pribadimu, 50% masuk rekening pribadiku yang baru. Adil, kan? Adil katamu. Bagas menggebrak meja makan, membuat cangkir teh Rania sedikit bergetar. Itu uang hasil keringatku. Uangku. Kamu tidak punya hak sepeser pun. Sebuah senyum sinis dan getir tersungging di bibir Rania. Keringatmu? Keringat yang mana? Yang kamu pakai untuk makan malam mewah di Leciel saat kamu bilang sedang audit? Atau keringat yang kamu tukar dengan kalung seharga belasan juta untuk Fania Lestari? Nama itu, nama terlarang itu. Begitu Rania mengucapkannya, seluruh amarah di wajah Bagas lenyap dalam sekejap. Digantikan oleh keterkejutan, kepanikan, dan ketakutan yang telanjang. Wajahnya pucat pasi. Ia mundur selangkah, seolah baru saja ditinju. "Kaa, kamu tahu dari mana?" bisiknya, suaranya serak. Rania menggeser sedikit map coklat di atas meja dengan ujung jarinya. Gerakan kecil itu membuat mata Bagas terpaku pada map tersebut, seolah itu adalah seekor ular berbisa. "Aku tahu semuanya, Bagas." "Semuanya," lanjut Rania, setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang menusuk. "Utang KTAMU di Bank Permata, Bank Danamon, Bank Niaga. Aku tahu BPKB mobil kita sudah kamu gadaikan. Dan yang paling hebat, aku tahu tentang koleksi pinjol ilegalmu. Mau aku sebutkan totalnya? 410 juta rupiah. Kurang lebih." Dunia Bagas runtuh di depan matanya. Semua rahasia, semua kebohongan, semua topeng yang ia bangun dengan susah payah, telah dilucuti habis oleh wanita yang duduk tenang di hadapannya. Agresinya hilang, digantikan oleh keputusasaan. Ia ambruk di kursi di seberang Rania. Rania, aku bisa jelaskan. Aku hilaf, Ran." "Simpan saja penjelasanmu," potong Rania tajam. "Aku tidak tertarik. Yang perlu kamu tahu, mulai detik ini, uangku adalah uangku. Masa depanku adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu menyeretku ke dalam neraka yang kamu ciptakan untuk wanita simpananmu itu." Melihat permohonannya ditolak mentah-mentah, sisi gelap Bagas kembali mengambil alih. Ketika rasa bersalah tidak berhasil, ia beralih ke senjata terakhirnya, intimidasi keluarga. Ia berdiri lagi, wajahnya kini berubah licik. "Oh, jadi sekarang kamu merasa hebat, ya? Merasa bisa mengatur semuanya sendiri?" desisnya. "Jangan lupa, Rania, kamu itu masih istriku. Kamu berbuat seperti ini namanya nusyus, durhaka." Ia meraih ponselnya dari saku. Matanya menatap Rania dengan tatapan mengancam. "Kamu mau main keras? Oke, kita main. Aku akan telepon bapak dan ibu sekarang. Aku akan suruh mereka datang ke sini. Biar mereka yang memberimu pelajaran tentang adab seorang istri. Biar kita lihat seberapa hebat kamu di depan mereka." Ancaman itu tergantung di udara.
Ancaman yang ia yakini akan membuat Rania menciut dan memohon ampun. Tapi Rania tidak menciut. Ia hanya menatap Bagas, lalu ke ponsel di tangannya. Ia bahkan sedikit menganggukkan kepalanya, memberinya izin. Silakan, Mas. Panggil kavalerimu. Panggil orang tuamu yang selalu menganggap anak laki-lakinya adalah pangeran tanpa celah. Aku sudah menantikan ini. Karena saat mereka tiba, bukan hanya drama yang akan mereka saksikan, tapi juga kebenaran. Dan amunisiku jauh lebih mematikan dari sekadar air mata buayamu. Bagas, yang tidak mendapat reaksi ketakutan yang ia harapkan, menjadi semakin marah. Ia menekan nomor ibunya. Halo, Bu? Ibu sama Bapak harus kesini sekarang. Ke Wonosobo? Suaranya dibuat terdengar panik dan teraniaya. Penting banget. Rania sudah berbuat nekat. Bu, dia mengunci semua uang saya. Telepon ditutup. Bagas menatap Rania dengan seringai kemenangan yang getir. Di matanya, ia baru saja memanggil kartu trufnya, sebuah kekuatan superior yang akan datang dan menundukkan pemberontakan istrinya. Mereka berangkat dari Purworejo sekarang. Katanya, suaranya penuh keyakinan diri yang dibuat-buat. Paling cepat 1,5–2 jam lagi sampai. Kita lihat nanti, seberapa hebat kamu kalau sudah berhadapan dengan bapak dan ibu. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, melangkah dengan angkuh menuju kamar tidur dan menutup pintunya dengan keras. Blam. Sebuah penegasan bahwa menurutnya, percakapan ini sudah selesai dan ia telah menang. Ia meninggalkan Rania sendirian di ruang makan, bersama ancamannya yang menggantung di udara. Rania tidak terintimidasi. Ia justru merasa lega. Sekarang ia punya sesuatu yang paling berharga di dunia, waktu. Ia melirik jam dinding. Pukul 13.30. Perkiraan waktu kedatangan, sekitar pukul 15. Ia punya 90 menit untuk mengubah rumah ini dari sekadar TKP, menjadi sebuah ruang pengadilan di mana ia yang akan menjadi hakimnya. Pertama, keamanan. Rania mengambil map coklat berisi semua bukti orisinal. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret setiap lembar dokumen dengan detail yang tajam. Kwitansi gadai BPKB, 3 pucuk surat peringatan dari bank, dan yang terpenting, cetakan-cetakan percakapan dari pinjol ilegal yang penuh ancaman. Setiap foto adalah peluru digital. Setelah selesai, ia segera membuka aplikasi emailnya, membuat draft baru dengan subjek, bukti super penting, melampirkan semua foto itu, dan mengirimkannya ke alamat email pribadinya yang lain. Lalu ia juga mengunggahnya ke layanan penyimpanan cloud. Langkah pertama, duplikasi dan amankan bukti. Aku tidak akan memberinya kesempatan sekecil apapun untuk merebut atau menghancurkan satu-satunya senjataku. Jika dia berani berbuat nekat, seluruh dunia digital akan menjadi saksinya. Selanjutnya, persiapan fisik. Ia tahu, menyodorkan setumpuk dokumen asli yang usang dan acak-acakan tidak akan memberikan dampak maksimal. Presentasi adalah segalanya. Ia mengambil alat printer kecil dari ruang kerja. Dengan gerakan yang efisien, ia mulai memfotokopi semua dokumen. Suara mesin printer yang berdengung dan berdesis menjadi musik latar dari persiapannya. Suara itu menenangkan, sebuah proses mekanis yang kontras dengan kekacauan emosional di dalam dirinya. Ia tidak sekadar menggandakan. Ia mengaturnya secara strategis, menyusun sebuah narasi pengkhianatan yang tak terbantahkan. Babak pertama, perselingkuhan. Ia meletakkan salinan tagihan kartu kredit dengan pembelian-pembelian barang mewah di paling atas. Di bawahnya, bukti pengiriman tas mahal atas nama Fania Lestari. Ini adalah pukulan emosional pertama yang harus ia layangkan. Babak kedua, kehancuran finansial. Di bawah bukti perselingkuhan, ia menempatkan salinan surat gadai BPKB, diikuti oleh surat-surat peringatan utang KTA dari bank. Ini adalah bukti dampak dari perselingkuhan itu. Babak ketiga, ancaman nyata. Paling bawah, sebagai penutup yang mematikan, ia menempatkan salinan cetakan dari pinjol-pinjol ilegal. Ini adalah bukti bahwa masalah Bagas bukan hanya soal gaya hidup, tapi sudah masuk ke ranah kriminal yang membahayakan. Semua salinan yang rapi itu ia masukkan ke dalam sebuah map plastik bening yang baru. Terlihat profesional, tak terbantahkan, dan siap saji.
Dokumen-dokumen asli yang berharga ia sembunyikan di tempat yang aman. Amunisi fisik dan digital sudah siap. Sekarang ia butuh perisai. Perisai moral dan hukum. Dengan napas yang mantap, ia menekan nomor sepupunya di Bandung, Teh Sarah, seorang pengacara yang cerdas dan galak. Telepon tersambung. Halo, Teh Sarah? Assalamualaikum, ini Rania. Waalaikumsalam, Ran. Tumben telepon siang-siang. Ada apa? Kok suaramu serius banget? Suara ceria Teh Sarah terdengar dari seberang. Teh, maaf ganggu. Aku butuh bantuan Teteh, kata Rania, langsung ke intinya. Semua yang pernah aku ceritakan, hari ini meledak. Aku sudah mengambil langkah. Rekening bersama sudah aku tutup. Dan sekarang, Bagas memanggil orang tuanya dari Purworejo ke sini, ke Wonosobo, untuk menekan dan menyalahkan aku. Hening sejenak di seberang. Ya Allah, Rania, kamu nggak apa-apa? Kamu sendirian di sana? Jangan takut. Aku nggak takut, Teh. Aku siap, jawab Rania. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. Aku cuma mau Teteh tahu situasinya. Aku punya semua buktinya, lengkap dan sudah aku duplikasi. Aku hanya mau minta Teteh untuk standby di telepon selama 1 jam ke depan. Kalau situasinya memburuk dan mereka mencoba mengintimidasi lebih jauh. Tentu saja, Ran, kamu sudah benar. Kirim semua foto buktinya ke WhatsApp Teteh sekarang juga, biar Teteh pelajari, kata Sarah dengan nada serius. Dengarkan Teteh baik-baik. Kamu pegang kendali. Jangan terpancing emosi. Biarkan mereka bicara sampai puas. Kalau mereka mulai mengancam, bilang dengan tenang bahwa kamu sudah didampingi oleh penasihat hukum dan semua tindakan mereka akan dicatat. Ingat, Rania, fakta ada di pihakmu. Kamu adalah korban, bukan pelaku. Percakapan singkat itu terasa seperti suntikan kekuatan. Rania kini tidak sendirian. Ada benteng hukum yang tak terlihat di belakangnya. Ia segera mengirimkan semua foto bukti ke Teh Sarah. Rania kembali ke meja makan. Jam menunjukkan pukul 3:05. Waktu hampir habis. Ia meletakkan map plastik bening itu tepat di tengah meja. Di sebelahnya, ponselnya. Ia duduk tegak, melipat kedua tangannya di atas meja, dan menunggu. Ia memutar ulang kenangan tentang mertuanya. Ibu Wati, yang selalu memuji Bagas setinggi langit, namun selalu menemukan celah untuk mengkritik Rania, entah itu soal masakan yang kurang medok atau karirnya yang dianggap tidak perlu. Bapak Haryo, pria pendiam yang menyimpan kebanggaan tak terbatas pada putra satu-satunya, menganggap Bagas adalah cerminan kesuksesannya sendiri. Mereka akan datang sebagai tim pembela, bukan sebagai penengah. Mereka akan membawa cerita versi Bagas, istri serakah yang membangkang dan mempermalukan suami. Mereka tidak akan memberiku kesempatan untuk bicara, mereka akan langsung menghakimi. Biarlah. Aku tidak akan membalas opini dengan opini. Aku akan menghancurkan opini dengan fakta. Di luar, senja mulai turun di Wonosobo, menebarkan bayang-bayang panjang. Rumah terasa sunyi senyap. Terlalu sunyi. Lalu, sebuah suara memecah keheningan. Suara mesin mobil diesel yang sangat ia kenali, semakin lama semakin keras. Mobil Kijang Innova milik mertuanya. Rania berdiri, melangkah ke jendela ruang tamu, dan mengintip dari balik gorden. Mobil itu memasuki halaman. Pintu-pintu terbuka. Bapak Haryo, Ibu Wati, dan bahkan Mbak Ayu, kakak perempuan Bagas yang terkenal paling tajam lidahnya, keluar dari mobil. Wajah mereka semua identik, keras, marah, dan penuh penghakiman. Mereka datang untuk berperang. Rania menarik napas panjang, lalu melepaskan gorden. Ia berbalik, menjauh dari jendela. Wajahnya tenang, matanya dingin. Ia berjalan kembali ke singgasananya di meja makan. Ia duduk, meluruskan punggungnya, dan menatap lurus ke arah pintu depan, menanti pasukan itu masuk. Rania menarik napas panjang dan dalam, menghembuskannya perlahan. Inilah saatnya. Ia berdiri dari kursinya di meja makan, melangkah dengan tenang melintasi ruang tengah, dan membuka pintu. Di hadapannya, berdiri 3 sosok hakim yang telah menvonisnya bahkan sebelum persidangan dimulai. Ibu Wati, mertuanya,
dengan wajah merah padam dan bibir yang terkatup rapat menahan amarah. Di sebelahnya, Bapak Haryo, yang memasang ekspresi paling kecewa dan paling keras yang pernah Rania lihat. Dan di belakang mereka, Mbak Ayu, kakak iparnya, dengan lengan terlipat di dada dan tatapan sinis yang seolah berkata, "Sudah kuduga kamu akan berbuat ulah." Tanpa salam, tanpa basa-basi, Ibu Wati langsung menyerbu masuk. "Di mana Bagas? Apa yang sudah kamu perbuat pada anakku, Rania?" Bagas, seolah mendengar panggilannya, muncul dari pintu kamar. Wajahnya seketika berubah menjadi wajah seorang korban yang paling teraniaya. Ia berjalan lunglai, menghampiri ibunya. "Bu, Pa," ucapnya dengan suara parau, "syukurlah Bapak sama Ibu datang. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Drama itu telah dimulai dengan sempurna. Sang protagonis palsu telah memainkan perannya dengan baik. "Mari, kita bicara di meja makan supaya lebih enak," kata Rania, suaranya terdengar sangat tenang, seolah ia sedang menyambut tamu arisan, bukan regu tembak. Perkataannya yang santai justru membuat mereka semakin jengkel. Mereka mengikutinya ke meja makan dan duduk membentuk formasi setengah lingkaran yang mengepung Rania. Bagas duduk di sebelah ibunya, mencari perlindungan. Dan rentetan tuduhan pun dimulai, persis seperti yang telah Rania perkirakan. "Rania, sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan?" sembur Ibu Wati, menjadi yang pertama menembak. "Kami serahkan anak kami baik-baik padamu, untuk kamu urus, bukan untuk kamu sengsarakan. Suami itu cari nafkah, wajar kalau dia pegang uang. Kenapa kamu jadi istri serakah dan tidak tahu diuntung begini? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan keluarga, Rania," sambung Bapak Haryo, suaranya berat dan dalam. "Sejak kapan seorang istri berani lancang menutup rekening suami? Di mana adabmu? Apapun masalah kalian, tidak seharusnya kamu bertindak sejauh ini." Mbak Ayu menambahkan dengan racunnya yang khas. "Hebat sekali kamu sekarang, ya? Sudah pintar main drama, pintar main uang. Aku dari dulu sudah bilang sama Bagas, jangan terlalu memanjakan istri. Lihat kan sekarang? Baru diuji sedikit saja sudah keluar sifat aslinya. Kamu itu mau menghancurkan masa depan adikku." Bagas menimpali dengan suara yang dibuat penuh penderitaan. "Aku sudah bilang, Pak, Bu, aku hanya minta tolong sedikit untuk modal proyek. Tapi Rania langsung menuduh yang tidak-tidak dan mengambil semua uang kami. Aku sampai tidak bisa menarik uang untuk makan siang tadi." Kebohongan terakhir itu begitu menggelikan, tapi keluarganya menelannya mentah-mentah. Mereka semua menatap Rania dengan pandangan penuh amarah dan penghinaan, menunggu Rania menangis, membela diri, atau memohon ampun. Rania tidak melakukan ketiganya. Ia hanya diam, mendengarkan semua tuduhan itu dengan sabar. Ia biarkan mereka mengeluarkan semua amunisi mereka, semua peluru kata-kata kasar mereka, hingga mereka kehabisan napas. Keheningannya adalah perisai terkuatnya. Setelah rentetan serangan verbal itu berhenti, menyisakan keheningan yang tegang, Rania akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. "Sudah selesai?" tanyanya lembut. Pertanyaan itu membuat mereka terkejut. Sebelum ada yang sempat menjawab, Rania melanjutkan. "Baik. Terima kasih atas semua nasihat dan tuduhannya. Tapi sebelum Bapak, Ibu, dan Mbak Ayu melanjutkan penghakiman ini, saya rasa ada baiknya kalian melihat dulu alasan di balik tindakan saya." Dengan gerakan yang anggun dan sama sekali tidak tergesa-gesa, Rania mengulurkan tangannya ke map plastik bening di tengah meja. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengambil lembar pertama, salinan tagihan kartu kredit, dan menggesernya ke seberang meja, ke hadapan Bapak Haryo. Pak Haryo mengambil kertas itu dengan kening berkerut. Matanya memindai angka-angka fantastis di sana. "Ini tagihan apa sebanyak ini?" Rania menggeser lembar kedua. Bukti pembelian tas mewah dengan nama penerima, Fania Lestari. "Fania Lestari?" Ibu Wati merebut kertas itu. Matanya membelalak. Sebagai seorang wanita, ia tahu ini bukan nama yang wajar ada di dalam riwayat belanja menantunya. "Siapa ini, Gas?" tanyanya tajam kepada anaknya. Wajah Bagas menjadi seputih kertas. "Bukan siapa-siapa, Bu. Mungkin teman kantor. Salah nama?"
Rania tetap diam. Ia menggeser lembar ketiga. Bukti pemesanan kamar hotel di Bandung untuk 2 orang, di tanggal yang Bagas akui sebagai perjalanan dinas sendirian. Atmosfer di ruangan itu mulai berubah. Keraguan mulai merayap masuk, meretakkan benteng keyakinan mereka. Lalu Rania meluncurkan serangan berikutnya. Ia menggeser salinan kwitansi gadai BPKB mobil. Mata Bapak Haryo nyaris keluar dari rongganya saat melihatnya. Astagfirullah. Mobil-mobil digadaikan, pekiknya, tak percaya. Rentetan bukti terus mengalir dari tangan Rania. Surat peringatan utang dari 3 bank yang berbeda, dengan total lebih dari 300 juta rupiah. Dan akhirnya, sebagai pukulan pamungkas, Rania menggeser lembaran terakhir. Cetakan dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, lengkap dengan detail bunga harian yang mencekik dan ancaman penyebaran data serta teror dari debt collector. Keheningan total melanda ruangan. Suara riuh rendah penuh amarah tadi lenyap, digantikan oleh suara napas yang tercekat dan gemerisi kertas yang berpindah tangan. Wajah para hakim itu berubah drastis. Dari marah menjadi bingung. Dari bingung menjadi syok. Dari syok menjadi ngeri. Ibu Wati menatap tumpukan bukti itu, lalu menatap putranya. Bibirnya bergetar. Jadi ini semua benar. Gas? Jawab ibu. Siapa Fania? Teriaknya histeris, amarahnya kini menemukan target yang sesungguhnya. Bapak Haryo bangkit dari kursinya, tangannya gemetar sambil memegang surat gadai itu. Kamu bilang butuh uang untuk proyek? Proyek apa yang menghabiskan uang ratusan juta untuk perempuan lain dan utang haram? Hah? Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga. Raungnya, wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Mbak Ayu menatap adiknya dengan tatapan jijik. Pinjol ilegal? Kamu sadar nggak bahayanya? Gas? Kamu mau preman-preman itu datang ke rumah bapak sama ibu di Purworejo? Kamu sudah gila. Bagas tergagap. Ia dikepung dari segala arah oleh pasukan yang ia panggil sendiri. Aku bisa jelaskan, aku dijebak, aku hilaf. Pak, Bu. Dalihnya yang lemah tenggelam dalam rentetan pertanyaan dan makian dari keluarganya sendiri. Regu tembak itu telah berbalik arah. Dan kini, Bagaslah yang berdiri di hadapan moncong senjata mereka. Di tengah kekacauan itu, Rania tetap duduk di kursinya. Ia tidak perlu lagi bicara. Bukti-bukti itu telah menjadi pengacaranya, jaksa penuntutnya, sekaligus hakimnya. Ia mengangkat cangkir tehnya yang sudah dingin, menyesapnya sedikit. Kekacauan itu perlahan mereda. Teriakan dan bentakan telah lenyap, digantikan oleh suara-suara kehancuran yang lebih menyakitkan. Suara isak tangis Ibu Wati yang tertahan, sebuah ratapan dari seorang ibu yang mendapati patung pangeran yang ia puja ternyata terbuat dari tanah liat. Suara helaan napas berat Bapak Haryo, seorang kepala keluarga yang harga dirinya hancur lebur oleh ulah putra kebanggaannya. Dan bisikan-bisikan tajam penuh amarah dari Mbak Ayu kepada Bagas, yang kini hanya bisa menunduk pasrah. Bagas sendiri terlihat seperti bayangan. Pucat, kosong, dan tak berdaya. Ia telah dihakimi dan divonis bersalah oleh pengadilan tertinggi dalam hidupnya, keluarganya sendiri. Di tengah reruntuhan drama keluarga itu, Rania duduk seperti sebuah monolit. Tenang, diam, dan tak tergoyahkan. Ia telah melepaskan bomnya, dan kini ia hanya mengamati dampaknya. Keheningannya memberinya kekuatan absolut. Ia tidak perlu lagi menyerang. Musuhnya telah menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Setelah keheningan yang terasa panjang, Bapak Haryo mengangkat kepalanya. Ia tidak lagi menatap Rania dengan amarah, melainkan dengan rasa malu yang dalam. Wajahnya yang biasa keras, kini terlihat tua dan lelah. Rania, panggilnya, suaranya serak. Nah, Bapak kami minta maaf. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah Rania duga akan ia dengar. Sebuah pengakuan kalah. Kami datang ke sini dengan amarah, tanpa mencari tahu kebenarannya. Lanjut Pak Haryo, menatap tumpukan bukti di meja dengan nanar. Kami salah telah menuduhmu yang tidak-tidak. Kami benar-benar minta maaf. Ibu Wati mengangkat wajahnya yang sembab. Ia menatap Rania, tatapannya kini bercampur antara rasa bersalah dan sebuah permohonan putus asa. Maafkan kami, Rania, dan Ibu mohon tolong maafkan Bagas, pintanya lirih. Dia memang salah besar,
tapi dia anak yang baik. Mungkin dia hanya sedang hilaf, tersesat. Tolong jangan tinggalkan dia, nak. Pikirkan nama baik keluarga kita. Inilah dia. Kartu terakhir yang selalu dimainkan, nama baik keluarga. Senjata pamungkas untuk memaksa seorang wanita mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Rania mendengarkan semua itu dengan sabar. Ia menatap mertuanya, lalu tatapannya beralih ke Bagas, yang kini menatapnya dengan mata memohon, berharap pada sebersih belas kasihan. Setelah mereka selesai, Rania akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, namun setiap katanya tajam dan final, seperti ketukan palu hakim. Bapak, Ibu, saya menghargai dan menerima permintaan maaf Bapak dan Ibu, mulainya dengan hormat. Kesalahan Bapak dan Ibu adalah karena terlalu mencintai putra Bapak dan Ibu. Saya bisa memahaminya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi, untuk permintaan memaafkan Bagas dan melanjutkan pernikahan ini, dengan segala hormat, saya tidak bisa. Tidak. Tidak akan pernah lagi. Pintu itu sudah aku tutup dan kuncinya sudah aku buang ke dasar lautan terdalam. Ia menoleh dan menatap lurus ke mata Bagas. Ini bukan lagi soal hilaf, Mas. Hilaf itu terjadi sekali karena kealpaan. Yang kamu lakukan adalah sebuah proyek kebohongan yang kamu bangun dengan sadar dan sistematis selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, katanya, menusuk langsung ke jantung pertahanan Bagas. Kamu membangun istana untuk wanita lain di atas puing-puing kepercayaanku. Kamu menumpuk utang ratusan juta yang siap menyeretku ke jurang kehancuran bersamamu. Itu bukan hilaf. Itu adalah pilihan. Dan aku menolak untuk menjadi korban dari pilihan burukmu. Kata-katanya begitu telak hingga tak ada yang bisa membantah. Ia kemudian kembali menatap mertuanya. Dan mengenai nama baik keluarga, lanjutnya. Saya rasa, yang bisa memperbaikinya bukanlah saya dengan cara bertahan dalam pernikahan yang sudah mati ini. Tapi Bagas sendiri. Dengan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Utang-utangnya harus ia bayar. Kebohongannya harus ia akui. Itulah satu-satunya cara memulihkan nama baik yang sudah ia cemari sendiri. Bagas, melihat satu-satunya harapannya lenyap, melakukan langkah terakhir yang paling putus asa. Ia beringsut dari kursinya dan berlutut di lantai di hadapan Rania. Rania, aku mohon jangan tinggalkan aku. Isaknya, mencoba meraih tangan Rania. Aku janji aku akan berubah. Aku akan perbaiki semuanya. Ingat 5 tahun kita, Ran, semua kenangan indah kita. Rania menarik tangannya. Ia berdiri, menandakan bahwa audiensi ini telah berakhir. 5 tahun yang aku ingat sudah terkubur di bawah tumpukan bukti di atas meja ini, Mas. Sudah tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Jawabnya dingin. Berdirilah. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Ia menatap Bapak Haryo. Sebaiknya Bapak dan Ibu membawa Bagas pulang ke Purworejo. Dia butuh bimbingan keluarganya untuk menyelesaikan semua ini. Mengenai urusan perceraian kita, pengacara saya yang akan menghubungi. Penyebutan kata, pengacara, adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Mereka tahu, Rania tidak main-main. Dengan langkah berat, Bapak Haryo menarik tubuh Bagas yang lemas untuk berdiri. Keluarga yang datang dengan kepala tegak dan penuh amarah itu, kini bersiap pulang dengan bahu yang terkulai dan wajah penuh aib. Ibu Wati bahkan tidak sanggup menatap wajah Rania saat ia berjalan keluar. Rania mengantar mereka sampai ke pintu, berdiri di ambang pintu saat mereka masuk ke dalam mobil. Ia melihat Bagas menatapnya untuk terakhir kali dari jendela mobil, sebuah tatapan yang penuh penyesalan yang sudah terlambat. Rania hanya menatap balik tanpa ekspresi. Lalu, mobil itu pun melaju, meninggalkan halaman rumahnya, membawa serta masa lalunya yang kelam. Kle. Rania menutup pintu dan menguncinya. Ia bersandar di pintu sejenak. Sendirian. Rumah itu kini terasa begitu sunyi, begitu luas. Ia berjalan perlahan kembali ke meja makan, membereskan cangkir-cangkir dan tisu-tisu kotor, sisa-sisa dari pertempuran tadi. Ia mengumpulkan semua lembar bukti, memasukkannya kembali ke dalam map, dan menyimpannya. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Sebuah kelegaan yang luar biasa, seperti beban ribuan kilogram baru saja diangkat dari pundaknya. Ia berjalan ke jendela besar di ruang tamu,
yang menghadap ke perbukitan hijau Wonosobo. Di luar, senja yang indah mulai mewarnai langit. Udara sore yang sejuk dan bersih masuk melalui ventilasi, seolah meniup pergi semua energi negatif dari dalam rumah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada pemenang dalam perang seperti ini, yang ada hanyalah mereka yang berhasil selamat. Dan aku selamat. Mungkin aku terluka, mungkin aku lelah, tapi aku masih berdiri tegak. Di atas kakiku sendiri. Di dalam rumahku sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor teh Sarah. Teh, ini Rania. Hening sejenak saat ia mendengarkan jawaban dari seberang. Sudah selesai, Teh. Mereka semua sudah pergi. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum pertama yang tulus dan tanpa beban setelah sekian lama. Iya, Teh. Aku bebas. Aku benar-benar bebas sekarang. Ia menutup telepon dan terus menatap cakrawala. Rumah ini bukan lagi sangkar emas atau medan perang. Mulai hari ini adalah istananya. Sebuah kanvas kosong tempat ia akan melukis masa depannya sendiri. Kendali itu ada di tangannya. Dan kali ini, ia tidak akan pernah melepaskannya lagi.